Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan belajar buku tematik 2D. Tema hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 1, kebersihan rumah. Sebelum belajar, yuk kita buat komitmen terlebih dahulu. Komitmennya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, PPKN membedakan perilaku tertib dan tidak tertib di sekolah. Yang kedua, bahasa Indonesia membuat pertanyaan dari jawaban yang tersedia. Yang ketiga, matematika membaca dan menulis lambang bilangan 501 sampai 1000. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sebelum kita belajar, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Jangan buang sampah di sembarang tempat. Lihat lingkungan kotor dan bau. Jangan buang sampah ke dalam sungai. Hujan tiba, banjir datang, semua susah. Jangan buang sampah di sembarang tempat. Buanglah sampah di tempat sampah. Jangan buang sampah ke dalam sungai. Air sungai kotor, sarang penyakit. Cobalah coba hidup yang bersih. Ciptakan lingkungan indah dan sehat. Jangan buang sampah di sembarang tempat. Lihat lingkungan kotor dan bau. Jangan buang sampah ke dalam sungai. Hujan tiba, banjir datang, semua susah. Kuma jangan dibuang ke sungai. Kalau dibuang ke sungai nanti sungainya mampet. Tuh, ya banjir, ya airnya meluap. Ya gara-gara sampah nih banjir, kabur. Jangan buang sampah di sembarang tempat. Lihat lingkungan kotor dan bau. Jangan buang sampah ke dalam sungai. Hujan tiba, banjir datang, semua susah. Hujan tiba, banjir datang, semua susah. Hujan tiba, banjir datang, oh repotnya. Repot deh. Anak-anak, kalian tadi sudah bernyanyi bersama. Sekarang kita akan mendengarkan cerita. Ceritanya bisa kalian simak dari buku tematik 2D halaman 8 sampai 9. Judul ceritanya adalah Rumah Melati. Kalian sudah siap mendengarkan cerita? Rumah Melati. Melati dan keluarganya selalu menjaga kebersihan rumah. Mereka tidak pernah membiarkan rumahnya kotor oleh debu dan sampah. Setiap hari mereka selalu menyapu, mengepel lantai rumah, mengelap debu yang menempel di meja, kursi, dan perabot rumah lainnya.
Sampah-sampah daun yang jatuh di halaman segera disapu dan dibuang di tempat sampah. Jendela dan ventilasi di rumah Melati cukup memadai, sehingga sinar matahari pagi dapat masuk ke dalam rumah dan udara di dalam rumah pun menjadi segar. Sesekali rumah Melati dicat ulang sehingga dinding rumah terlihat baru. Rumah Melati menjadi bersih dan indah. Keluarga Melati merasa nyaman tinggal di rumah yang bersih. Melati, Bintang, dan Mentari pun senang bermain di rumah. Mereka bermain sambil duduk di lantai yang bersih. Teman-teman mereka juga senang bermain di rumah Melati. Anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan cerita tentang rumah Melati. Yuk kita ingat kembali kata tanya yang digunakan untuk membuat kalimat tanya. Kira-kira ada apa saja ya? Yang pertama, ada kata tanya apa? Yang kedua, siapa? Yang ketiga, mengapa? Yang keempat, bagaimana? Yang kelima, kapan? Yang keenam, di mana? Dan yang terakhir adalah berapa? Nah, apakah kalian sudah ingat kata tanya tersebut? Anak-anak, sekarang kita akan membuat kalimat tanya sesuai dengan jawaban yang tersedia. Di sini ada 3 jawaban. Sekarang kita akan membuat kalimat pertanyaannya ya. Nomor 1, jawabannya adalah judul bacaan di atas adalah Rumah Melati. Kira-kira kalimat tanyanya adalah? Benar sekali. Kalimat pertanyaannya adalah apa judul bacaan di atas? Nah, yang kedua, jawabannya adalah Melati dan keluarganya selalu menjaga kebersihan rumah. Kira-kira kalimat tanyanya adalah? Tepat sekali. Pertanyaannya adalah siapa yang selalu menjaga kebersihan? Yang ketiga, jawabannya adalah setiap hari mereka selalu menyapu, mengepel lantai rumah, mengelap debu yang menempel di meja, kursi, dan perabot rumah lainnya. Kira-kira apa ya anak-anak pertanyaannya? Pintar sekali. Pertanyaannya adalah apa yang setiap hari mereka lakukan? Nah, di sini apakah anak-anak sudah bisa? Ayo kita berlatih menulis lambang bilangan. Lambang bilangan 502 ditulis 502. Yang selanjutnya, lambang bilangan 679 ditulis 679. Yang terakhir, lambang bilangan 999 ditulis 999. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah bisa menuliskan lambang bilangan? Ibu harap kalian bisa semua ya. Anak-anak, sekarang mari kita belajar tentang perilaku tidak tertib di sekolah. Mari kita dengarkan percakapan antara Melati dan Bintang dari tematik 2D halaman 13. Kak, tadi Adung cemberut terus di sekolah. Mengapa Adung cemberut terus, Melati? Adung ditegur oleh ibu guru.
Loh, memangnya Adung melakukan kesalahan apa, Melati? Adung ditegur karena ia membuang sampah sembarangan, Kak. Oh, pantas saja Adung ditegur karena Adung tidak mematuhi tata tertib sekolah. Iya, Kak. Kan seharusnya kita membuang sampah di tempat sampah. Betul sekali. Memang pintar adikku ini. Adung ditegur bu guru karena ia membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan merupakan contoh pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Apakah kalian pernah melanggar tata tertib sekolah? Ibu yakin kalian tidak pernah melanggar tata tertib sekolah. Nah, anak-anak, sekarang mari kita amati gambar di bawah ini. Kita beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku tidak tertib di sekolah. Gambar yang pertama. Yang pertama, ada anak yang membuang sampah pada sungai. Perilaku tersebut adalah perilaku tidak tertib. Berarti kita beri tanda centang pada gambar tersebut. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah anak-anak dan pembina upacara melangsungkan upacara. Berarti perilaku yang tertib. Selanjutnya, ada 2 orang anak yang sedang berkelahi. Perilaku tersebut adalah perilaku yang tidak tertib. Berarti kita beri tanda centang. Lalu, gambar selanjutnya, ada anak yang mendengarkan ibu guru menjelaskan di depan. Berarti ini menunjukkan perilaku yang tertib. Gambar selanjutnya, ada seorang anak yang mengejek temannya. Perilaku ini menunjukkan perilaku tidak tertib di sekolah. Berarti kita beri tanda centang. Selanjutnya, anak-anak di kelas sedang melaksanakan piket. Berarti ini perilaku yang tertib. Gambar selanjutnya, ada beberapa anak yang ribut di kelas, membuat kelas menjadi berantakan. Berarti ini perilaku tidak tertib di sekolah. Kita beri tanda centang. Selanjutnya, ada gambar ibu guru yang menyambut anaknya. Anak-anak berbaris dengan rapi di depan kelas. Berarti perilaku yang tertib. Selanjutnya, ada gambar bapak guru yang sedang menjelaskan di depan dan anak-anak belajar dengan tekun. Berarti perilaku yang tertib. Gambar yang terakhir, ada seorang anak yang mencontek saat ulangan. Berarti perilaku ini adalah perilaku yang tidak tertib di sekolah. Berarti kita beri tanda centang. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan salam sehat. Bye.